Pernah kepikiran nggak sih buat mulai bisnis sendiri tapi langsung ciut karena takut risikonya kegedean? Nah, kali ini kita bakal bongkar ide utama dari buku Never Bet the Farm yang nawarin jalan yang sama sekali beda dan jauh lebih aman buat jadi seorang entrepreneur. Oke, kita mulai dari sini. Gambaran entrepreneur sebagai koboi nekat atau rockstar, kayaknya kita semua sering dengar ya. Buku ini bilang, gambaran itu cuma mitos. Dan seperti yang bakal kita lihat, mitos ini bukan cuma keliru, tapi juga bahaya. Bagian 1. Mitos sang wirausahawan. Yuk kita bedah kenapa gambaran yang sering kita tonton di film itu salah kaprah. Di satu sisi, ada mitos. Entrepreneur itu penjudi nekat. Jenius dari lahir, serigala penyendiri. Tapi kenyataannya, menurut buku ini, jauh beda. Mereka yang beneran sukses itu justru manajer risiko yang hati-hati, orang biasa kayak kita, dan pemain tim yang solid. Nah, pergeseran cara pandang ini nih yang jadi kuncinya. Jadi masalahnya apa? Mitos itu bikin standar yang ketinggian banget. Akibatnya jutaan orang yang punya ide-ide keren jadi ngerasa, aku nggak cukup nekat, atau aku nggak sejenius itu. Inilah kenapa ngebongkar mitos ini tuh penting banget. Bagian 2. Kerangka berpikir yang tepat. Oke, jadi gimana dong seharusnya kita mikir? Ayo kita mulai dengan ngebongkar mitos soal kejeniusan. Ya, beneran sesimpel itu. Pesan utamanya adalah, nggak ada tuh yang namanya DNA entrepreneur. Mereka bukan manusia super, tapi orang-orang biasa yang belajar ngelola ide dan risiko dengan pinter. Dan buktinya, lihat deh para raksasa bisnis ini. Richard Branson itu takut banget ngomong di depan umum. Sam Walton, pendiri Walmart, ngaku sendiri kalau dia orangnya berantakan. Mereka punya kelemahan sama persis kayak kita semua. Ini menarik banget. Ternyata sifat baik pun kalau kebablasan bisa jadi masalah. Kurang pede itu jelek, tapi terlalu pede sampai arogan juga bahaya. Keseimbangan itu segalanya. Kuncinya itu ada di tengah-tengah. Nah, kutipan ini pas banget buat ngerangkum semuanya. Moderasi atau keseimbangan itu kuncinya, bukan sifat-sifat ekstrim yang sering kita idolakan. Entrepreneur sukses itu bukan yang paling nekat, tapi yang paling seimbang. Coba deh kita refleksi sebentar. Kalau lihat tabel tadi, kira-kira Anda ada di mana? Cenderung ke salah satu sisi ekstrim nggak? Nah, sadar akan hal ini aja udah jadi langkah pertama yang bagus banget. Bagian 3. Membuat keputusan yang lebih cerdas. Sekarang kita bahas mitos yang paling populer. Go big or go home. Ternyata nasihat itu keliru banget. Inilah inti dari buku ini. Never bet the farm. Jangan pernah pertaruhkan semuanya. Entrepreneur hebat itu gak loncat dari tebing sambil berharap ada parasut. Mereka itu manajer resiko. Mereka ngitung, mereka bikin rencana, dan mereka selalu punya plan B. Buku ini ngasih 4 aturan praktis buat ngurangin resiko. Intinya, gak usah ngejar ide yang paling baru atau paling canggih. Fokus aja ke sesuatu yang simple, bahkan di industri yang udah ada. Dan ingat, eksekusi itu jauh lebih penting dari sekedar ide. Wah, saya suka banget kutipan ini. Ini soal jadi super hemat dan cerdik. Entrepreneur yang pinter itu tahu cara maksimalkan setiap sen yang mereka punya. Gak buang-buang uang buat hal yang gak perlu. Butuh contoh nyata. Lihat angka ini. $185 juta. Itu uang yang dibakar sama Boo.com dalam waktu super singkat. Kenapa? Karena mereka mau go big dari hari pertama. Hasilnya, bangkrut total. Pelajaran yang sangat mahal. Nah, bandingin deh sama perusahaan-perusahaan raksasa ini. Kinko's itu mulai dari mesin fotokopi di pinggir jalan. Richard Branson mulai dari toko sempit di atas toko sepatu. Dell dari kamar asrama. Mereka semua bukti kalau mulai dari kecil itu bukan cuma bisa, tapi seringkali jadi jalan terbaik. Bagian 4. Bermain jangka panjang. Terakhir, ayo kita ubah cara kita mandang kegagalan dan mitos semua atau tidak sama sekali. Ini cara pandang yang luar biasa. Anggap entrepreneurship itu sebagai sebuah karir. Artinya, satu bisnis gagal itu bukan akhir dunia. Itu cuma satu bab dari buku yang panjang. Anda belajar, beradaptasi, dan coba lagi dengan ilmu yang lebih banyak. Dan sejarah membuktikannya loh. Oprah Winfrey dipecat dari kerjaan pertamanya. Richard Branson gagal total pas coba jadi peternak. R.H. Macy berkali-kali gagal buka toko sebelum akhirnya sukses besar di New York. Jadi, kemunduran itu bagian dari proses. Kutipannya nusuk banget ya, tapi intinya benar. Selalu siapkan jaring pengaman. Entrepreneur yang cerdas itu nggak cuma berharap yang terbaik, tapi juga siap sama yang terburuk. Ini contoh nyata yang brilian. Waktu Michael Dell mulai bisnis komputernya, dia nggak langsung drop out. Dia ambil cuti. Itu jaring pengamannya.
Kalau bisnisnya gagal, dia punya pilihan buat balik lagi. Ini bukan pesimis, ini perencanaan yang cerdas. Jadi tujuannya itu bukan sukses instan dengan satu bisnis. Tujuan sebenarnya adalah gimana caranya kita bisa terus bertahan di dalam permainan supaya kita punya cukup waktu dan kesempatan untuk akhirnya berhasil. Kutipan ini benar-benar mendefinisikan ulang arti seorang pemenang. Pemenang itu bukan yang nggak pernah jatuh, tapi yang selalu bisa bangkit dan mastiin mereka masih punya amunisi buat mencoba lagi. Dan kita tutup dengan pertanyaan ini. Ini benar-benar mengubah segalanya. Jadi, lupakan soal tekanan harus berhasil di percobaan pertama. Fokuslah ke pertanyaan ini. Bisakah Anda bertahan cukup lama di dalam permainan ini untuk akhirnya menang?